Halo semuanya, aku Rahitias dari Safiria Maiko. Hari ini aku bakal membuat sebuah video yaitu Paranormal Experience. Tapi nggak mungkin juga aku sendiri, jadinya aku membawa dua teman aku. Hai. Oke, kalian perkenalan dulu. Nama saya Adele. Saya Dana. Oke. Oke, jadi sekarang kita bakal menceritakan kisah kita bertiga dulu. Dua kisah paranormal yang udah kita pernah alamin. Ini bertiga. Terus habis itu ntar satu orang masing-masing satu bakal cerita tentang pengalamannya mereka sendiri. So, jadi kita mulai dari kisah kita yang bertiga ini. Pertama itu kisah kita saat kita tuh lagi di sekolah ya pasti ya. Pas di sekolah itu tuh kita kelas 11 dan pas itu tuh kelas kita tuh kan kayak kelas bekas gitu tau gak sih? Iya, di atas. Bekas kayak mantan, kayak baru gitu. Di kelas itu tuh dibagi dua. Dalam satu ruangan tuh kan besar banget. Nah itu tuh dibagi dua. Jadi di bagian sini tuh IPS 2, di bagian sini IPS 1. Karena kita IPS 1 jadi bagian sini. Nah kelas kita yang IPS 1 lumayan kecil lah ya dibanding IPS 2. Karena dia kayak IPS dulu tuh lumayan luas dan kita tuh lumayan kayak kecil gitu kan. Terlalu Dan dempet gitu. dempet banget. Terus habis itu kelas kita yang IPS 1 sama IPS 2 tuh dibedainnya tuh cuma pakai triplek gitu. Dan pintunya tuh pintu kayak apa ya, pintu apotik gitu sih. Ya kayak gitulah. Dan jadinya kalau misalnya di situ tuh lumayan serem gitu. Terus habis itu kalau misalnya hujan gelap banget kan, walaupun pakai lampu juga tetap gelap gitu. Jadi lumayan serem gitu kelas kita yang kelas 11. Dan pengalamannya kita itu adalah Pertama, dia nih berkelahi sama teman cowok biasa yang suka ngolok-ngolok gitu lah. Maklum kita bertiga sih suka dibully. kelompok bully nih. Iya, kelompok bully ini. Kelompok kita yang dibully maksudnya. Terus ya gitu dah, akhirnya yang ini kehilangan kesabaran, akhirnya saling dah kejar-kejaran, mukul-mukulan, terus ceritain. itu sama teman cowok ya, sama teman cowok. Satu teman cowok, aku berantem sama satu teman cowok aku kayak gitu. Terus habis itu ada temen cewek sih yang usil ngerekam aku berantem sama dia, gara-gara kan aku sering banget berantem sama dia kan. Bukan kita yang berdua yang jelas. Buat lucu-lucuan gitu. Ya buat lucu-lucuan, terus habis itu dikirim ke grup kelas gitu. Nah pas dikirim, itu udah dikirim belum sih? Udah. Oh, Kan ngeliatnya di line. Oh udah dikirim ya? Pas udah dikirim, terus dia yang ngerekam ini ngebuka lagi kan di line itu. Terus pas dia ngebuka, dia ngeliatin sampai habis. Pas di bagian aku lagi kayak mukul teman aku tuh terus tiba-tiba langsung kayak ada suara kayak nyinden gitu. Dan dan itu tuh kayak deg-degan banget karena masalahnya yang di video itu aku kan, jadi ya aku juga sih yang kayak nggak enak gitu, kayak perasaannya tuh kayak gimana gitu. Jadi Salahnya juga kan banyak yang bilang kalau nyinden Ling Sarwangi itu kayak bahaya gitu kan. Bukan bahaya sih, kata orang sih ya. Jadinya nanti kita didatangin atau gimana. Nah pas di video itu ternyata lagu itu yang ada, yang kedengeran. Karena biasanya anak-anak cowok itu suka usil, dia suka nyanyiin terus muter-muter lagu Ling Sarwangi gitu. ya jadi itu kayak dijadiin mainan gitu ya. Lagi lagu tuh kayak lagu itu yang memang katanya berbahaya itu dijadiin mainan sama teman-teman kelas kita, karena memang aku lumayan takut sama orang nyinden dan nyinden itu gitu. Jadi mereka semua tuh pada kayak ngejek-ngejek aku, jadinya kayak nyanyiin itu terusan gitu kan. Jadi kan aku juga kayak aku juga takut, jadinya mereka kan kayak suka gitu ngeliat aku ketakutan kayak gitu. Jadi ya Sampai Bisa. sekarang Selalu dah kalau misalkan Ling Sarwangi diputar langsung dia gitu. cerita pertama sudah selesai. Dan cerita kedua sebenarnya nggak jauh-jauh hari dari situ sih ya, dekat banget harinya, mungkin kayak 3 hari kemudian mungkin itu. Terus saat itu tuh kayak lagi belajar sosiologi, gurunya tuh lagi ngejelasin gitu di papan. dan tumben kita diem semua. Iya, itu tumben banget kita kayak
sunyi gitu jadi suasana kayak- kelas. Soalnya biasa kita tuh ribut banget walaupun guru ngejelasin tuh itu ribut banget. Terus habis itu ini kan papan nih, ini papan kelas kita. Terus ini kita lagi duduk di sini, jadi ngeliat ke papan tuh ke situ. Dan itu tuh di sini tuh di deket sebelah papan, pas banget sebelah papan tuh ada meja guru. Dan di meja guru itu taplaknya tuh, karena ada taplak sama vas bunga sama spidol gitu di meja gurunya. Nah, taplaknya itu kayak udah kita tata serapi mungkin, jadinya udah benar-benar pas tempatnya. Dan habis itu di atasnya tuh ada pot, dan di sini tuh ada spidol gitu. Vas bunga Terus ya, vas apa emang saya bilang tadi? Pot. Oh, pas bunga maksudnya, sorry. Habis itu kan nggak di kelas kita tuh udah kita bilang tadi dia lumayan serem. Terus habis itu jadinya angin juga kadang-kadang jarang masuk di situ ya. Iya. Kayak kalau angin tuh masuk kayak misalnya kita buka jendela atau udah buka pintu gitu. Kalau kita ditutup pintunya kan lumayan nggak masuk juga angin, tapi di belakang kita tuh ada jendela juga sih, jadi ya lumayan ada masuk angin gitu. Nah, tapi kan jendelanya yang dibuka tuh kan di belakang, jadi otomatis yang anginnya tuh kan di belakang nih. Nah, pintu itu di ini papan, ini meja, dan ini pintu. Dan di pintu itu ditutup, jadi udara itu yang masuk tuh dari belakang. Dan saat dia lagi ngejelasin, guru itu tiba-tiba taplak meja itu jatuh ke bawah kakinya dia ya, ke bawah kakinya guru itu. Dan guruku sih memang langsung kayak kenapa kayak gitu, Iya. kayak kita juga semua kayak gitu kan, gara-gara hah masa sih kayak gini. Dan gara-gara kita tuh apa lagi diem-diemnya, lagi bener-bener serius-seriusnya ngeliatin guru, terus tiba-tiba taplak itu jatuh dengan sendirinya. Pas bunga itu yang berdiri kayak gini, jadi kayak tiduran gitu. Terus habis itu spidol jatuh ke bawah, taplak juga jatuh ke bawah. Padahal yang temen yang ngerapin taplak ini Ais ya, Ais bilang taplak itu udah bener-bener di apa, bener-bener ditata rapi gitu sama dia. Dan apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba langsung jatuh nggak jelas kayak gitu ya. Jadi kita langsung kayak apa, ketakutan gitu. Rasanya bayanginnya taplaknya udah rapi, meja kayak seakan-akan kita di bawah gitu, terus narik zek gitu, langsung jatuh gitu. Tiba-tiba jatuh gitu aja ya. Padahal kalau angin juga ya, mungkin. taplak tuh nggak sampai segitunya gitu Paling kan. dia ketiup terus bawahnya tuh naik ke atas meja. Memang sih katanya kelas kita tuh suka kayak ada apa gitu. Aku memang sering pertama banget datang pas kelas 11. Terus kalau kan kelas kita kan sering nyembunyiin remote AC. Nah, Ketahuan. terus tiba-tiba remote AC-nya ini katanya pas dia ngambil tuh bau kemenyan gitu katanya dia sih. Tapi masanya aku sendiri di situ, dia tuh sengaja buat nakut-nakutin aku atau memang beneran kayak gitu. Jadi memang sih petugasnya itu kayak Nggak dia usil gitu lah, suka ganggu. suka gangguin gitu. Dia kayak mau ngajak ngomong so akrab gitu lah. So, tadi cerita kita yang bertiga ini sudah kita ceritakan. Saatnya cerita masing-masing sendiri. Oke, aku yang pertama, dia yang kedua, dan dia yang ketiga. Oke, aku mau cerita sebenarnya nih bukan pengalaman pribadi banget, cuma ini ada hubungannya sama aku. Sebenarnya ini tuh cerita bukan aku sendiri yang ngalamin ya, tapi aku kayak takut ikut ngalamin begitu kayak gitu. Dan mama aku nih kerja di kantor, terus dia tuh punya ruangan sendiri. Terus habis itu di sini ada ruangan staffnya. Tapi ruangan mama aku sama ruangan staffnya tuh ada pintu untuk keluar masuk juga sih. Ruangan mama aku staff kayak gitu ada pintu masuknya juga. Terus saat itu aku mungkin lagi di rumah siapa gitu, dan mamaku nunggu sampai jam 5 di kantornya. Dia pulang setelah itu dia udah ngecek semuanya, kayak misalnya mejanya udah rapi, terus sofanya udah rapi, terus sininya udah rapi, ini udah rapi, ini semuanya udah rapi, ada lemari juga udah rapi. Nah, besok paginya staffnya mama aku ini lagi bersih-bersih dan mau masuk ke ruangan mama aku mau bersih-bersih juga. Dia tiba-tiba ngeliat kayak buku-buku yang di apa namanya, rak lemari gitu,
jatuh ke bawah gitu. Dan masalahnya kan lemarinya kan tinggi banget, terus jatuh ke bawah gitu. Dia tuh kayak gimana ya, kayak takut atau gimana gitu. Setelah itu dia tuh inget banget kalau lemari buku itu tuh dikunci rapat-rapat, karena kalau mau ngambil buku di situ kuncinya tuh harus ngambil dulu di meja staff yang sana gitu. Dan seingatnya dia, mama aku udah kunci pintu, dia udah kunci pintu, terus habis itu yang perbatasan juga udah dikunci sama mama aku sendiri karena dia megang kuncinya kan. Tapi jendela juga kan dikunci semua kan. Terus jendela tuh juga kayak ada besinya gitu buat besinya ada, besi jadi nggak, kalau mau ada apa-apa gitu kan nggak bisa masuk kan kita, kalau orang mau masuk gitu loh nggak bisa kan. Terus pagi-paginya dia ngelihat semua buku tuh udah di bawah gitu. Jadi loh, perasaan jendela nggak ada yang dibuka, terus pintu juga udah ketutup semua, kok bisa ini buku-buku itu semua jatuh ke bawah berserakan, dan cuma lemari yang di tengah aja sih yang kebuka, tapi itu tiba-tiba berserakan. Tapi jelas-jelas banget kalau lemari itu tuh udah bener-bener dikunci rapet, karena buku-bukunya tuh di sana banyak, takutnya memang jatuh kayak gitu kan. Tapi udah udah semingguan itu nggak pernah dibuka, dan kok tiba-tiba bisa ngebuka sendiri. Juga takut sendiri sih, karena aku sering ngunjungin kantor rumah aku, ditinggalin sendiri di sana. Kalau mama aku lagi rapat pasti ditinggalin di situ ya. Terus kamu sering diam di situ sendiri main HP. Terus ya siapa tahu aja kamu dilihatin dari mana, atas bawah kiri kan kanan gitu kan. Aku juga nggak bisa ngelihat kan, jadi takutnya ngeliatin aku kayak gimana gitu. Jadi ya banyak orang yang bilang nggak percaya gitu ya, tapi setelah ngedengar kayak gitu, setelah itu mungkin kayaknya aku lumayan percaya gitu sih, dikit gitu. Ceritanya nih, sebenarnya aku sih mimpi, tapi kata orang kalau mimpi kamu yang lagi ngejalanin gitu, katanya arwahmu yang lagi memang ngalamin betulan. Nah kan pertama gini, kan dulu kan kamarku kan di lantai 2. Biasalah, waktu itu masih kecil, masih zaman-zamannya kayak princess gitu. Yang kamarnya di atas istana gitu ya. Nah, akhirnya kan mau dah aku nih punya kamar di atas di lantai 2 gitu ceritanya. Ya udah dah dibikinin. Tapi setiap kali tidur di situ, kalau sendiri, kalau ditemenin enggak ada kenapa-napa. Kalau sendiri ini yang kayak suka diganggu gitu loh. Pokoknya aku tuh sering sekali diganggu sama makhluk halus. Udah baca doa apa semuanya udah dibaca, tapi tetap aja kan gini ceritanya. 3 hari aku mimpi berturut-turut. Hari pertama itu aku mimpi ada tuyul, pokoknya kayak dia cuma nampakin diri gitu aja deh. Dia cuma nampakin diri gitu, terus udah selesai. Hari keduanya lagi, tapi tuyul yang berbeda. Nah hari ketiganya lagi juga, tapi beda lagi. Nah khusus hari ketiga ini 2 kali. Pertama si hantu yang satuan yang muncul terakhir gitu. Nah udah nih bangun, terus tidur lagi, baca doa sih jelas. Habis tuh di mimpi yang selanjutnya yang kedua, 3-tiganya tuh ngumpul, terus kayak ngejar gitu. Sumpah, sampai pokoknya siapa ya, setelah hari itu nggak berani lagi tidur di atas, mau minta kamar di bawah lagi. Terus yang kedua kamar mandi, habis itu keluar dah, udah selesai dah nih. Nah ada adikku kan tiba-tiba, yuk mau kamar mandi juga, nggak dia jawab nih. Udah sih kan, habis itu jalan dah nih. Terus pas saya noleh belakang, adik saya tuh tiba-tiba berubah wujud dan tuyul lagi. Tuyul semua kayaknya. Alhasil gue dikejar lagi, dikejar gitulah. Habis tuh pergi dah saya kamar lari cepet-cepet nih, bangunin ibuku. Kayak tuyul tuh mau nangkep saya, cuman habis tuh saya berlindung gitu di belakang ibu. Pokoknya teriak-teriak dah, nangis. Pokoknya teriak-teriak sudah kayak dikejar gitu. Nggak mau tidur sendiri lagi habis itu. Langsung wajib saya ditemenin aja tidur. Terus sekarang kamu masih tidur ditemenin? Ya iyalah.
Trauma guys, semuanya wajib kalau sendiri tuh wajib. Tak tahu sih, mungkin hantu tuh seneng mungkin sama saya. Hantu tuh cinta sama kamu. Tapi yang anehnya tuh ya anak kecil aja. Makanya sekarang paling parno sama hantu Makanya anak kecil. dia nggak pernah yang namanya mau nonton film hantu kalau ada yang anak kecilnya. Wajib. Kalau misalnya ada anak kecil, dan. Wajib kayak gitu. Tuyul dah. Dan Adel tadi udah, saya udah. Sekarang si Kuding satu ini. Silakan Mbak Kuning. Si matahari. Sebenarnya sih saya tuh kayak banyak sekali cerita horor, banyak banget. Iya, dia ini kayak dukun aja, tau gak sih? Setiap hari itu pasti ada aja yang harunya, kayak misalnya pulang dari rumah saya pasti kayak gini, pulang dari sini pasti kayak gini, terus habis itu besoknya kayak gini. Kamu indra keberapa kamu punya? Masalahnya nih orang satu nih ya, pernah nggak nih ya dia nganter saya pulang, udah malam kan itu. Kan soalnya kan dulu kita kelas berapa ya? Kelas 10 ya? Ya, 10 atau 11? Pokoknya 10-11 Ya, di antara kelas 10-11 itu pulangnya tuh sering malam kayak gitu kan, gara-gara banyak acara kan kayak gitu. Terus pas dia pulang, besoknya dia cerita kan jalan rumah aku nih lumayan kayak serem gitu kan. Jadi pas dia jalan pulang, ada jalan raya itu kan besar banget, terus di situ cuma ada sawah, terus sedikit kiri kanan sawah. Dia pulang dari rumah saya, besok-besoknya dia cerita, tiba-tiba dia bilang kayak gini, "Yas, kok saya ngerasa ya kemarin pas pulang itu dari rumahmu, kok semuanya tuh gelap sekali, jalanan itu cuma kayak tipis sekali kayak gitu. Terus habis itu saya ngerasa di situ cuma ada saya, terus habis itu di sebelah-sebelahan ini semuanya tuh kayak ada baju-baju putih semuanya kayak gini, melayang ini satu lah, inilah." Iya, nggak tahu kenapa waktu saya jalan itu nggak tahu sekilas itu, jadi saya tuh kayak mungkin dibilang bisa ngeliat sedikitnya tuh, maksudnya kayak sekilas gitu, kayak dia lewat atau dia misalnya saya lagi jalan terus tiba-tiba saya ngeliat ada apa gitu, terus tiba-tiba hilang. Awalnya saya nggak percaya, tapi kemungkinan besar sih bisa ngelihat, soalnya ada keluarga juga yang gitu, katanya sih keturunan. Terus waktu pulang dari rumah Tia pertama tuh waktu di jalan kayak kan sepi banget, nggak ada orang Di rumah, deket rumah saya. Sanaan bawahan, deket-deket Jurang kan? kayak awalnya baca doa dulu, terus pas di jalan kayak di pinggir jalan itu beberapa kali saya lihat kayak putih tapi dia lari gitu, cuma sekilas. Terus orang pulang sholat mungkin kan. Sholat apa jam segitu? sampai rumah kayak masa bener. Terus tau nggak yang di Kekeri itu, kan saya pulang lewat Kekeri. Soalnya kalau saya lewat Trembige pasti jauh banget. Masalahnya Kekeri itu memang sawah juga, nggak ada lampu, sepi ya. Kan jauh gara-gara ada sawah tuh kan dingin pasti kan, hawanya tuh loh. Terus nggak ada lampu, terus jauh dari perumahan. Pokoknya perumahan tuh sana, terus pokoknya udah sana gitulah. Dia tuh hampir sama kayak jalan rumah saya, tapi sekarang rumah saya lumayan ada lampunya gitu ya. Kalau dia udah memang bener-bener ada lampu. Ada lanjut yang kedua, masih pulang dari rumahnya Tias. Jadi waktu itu sekitar jam 8:30 malam, orang-orang udah pada pulang kan habis sholat isya gitu, dan jalanannya itu sepi banget, cuma saya sendiri di jalan. Jomblo. Tiba-tiba ada kayak mobil nyalip, pas saya perhatiin ternyata ambulan, dan ambulannya tuh kayak dia nggak dinyalain punya sirine atau apa namanya? Sirine. Nah, dia nggak dinyalain, tapi kayak saya nggak bisa lihat di dalam mobil tuh ada apa, soalnya gelap sekali. Pokoknya mobil itu warna putih. Jelas lah ambulan. Kan ada warna abu-abu. Lanjut jalannya. Ya. Terus tiba-tiba dia nyalip gitu. Pas saya agak
siapa coba yang nggak takut ambulan terus kayak agak ngebut gitu mau nyalip, niatnya mau nyalip, tiba-tiba mobilnya tuh pelan terus berhenti Berarti di mana Dan? Kamu di depan saya. Terus Terus apa akhirnya saya nyalip, habis itu saya ngebut sekali. Terus pas di lampu merah kan belok tuh lewat Selagalas itu, kayak ada apa sih orang kayak bawa parang gitu. Terus tapi dia tuh ngeliatin saya, siapa coba yang nggak takut? Oh, jadi orang tuh bawa parang terus dia ngeliatin kamu. Sepi Dan? Iya sepi, tapi ada sih mobil di belakangnya gitu. Jadi dia tuh kayak ngelong gitu. Apa sih bahasa Indonesianya ngelong? Kayak natep tatapan. gini gitu. Yang Natepnya tuh kayak serem, kayak pingin. Iya. Tapi parangnya itu dia tenteng gitu. Oh, Bayangin coba. begini. Enggak begini. Oh, begini. Iya. Megang gitu. Oh. Jadi dia nyetir cuma satu tangan gitu. Tadi Bayangin mau motor. coba dia tinggal dempet terus dia beginiin, yang mati saya. Hati-hati sama ambulans tadi tuh, apa tahu ambulans berkedok gitu kan? Ih. Iya kan, siapa tahu ya luarnya aja ambulans, isinya preman ayo. Bisa aja sih. So, itu aja yang kita mau ceritain ke kalian. Semoga kalian suka. Dan kayaknya kita nggak ada yang mau diomongin lagi ya. Tapi jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya untuk tahu video-video aku selanjutnya. Siapa tahu ada mereka juga. Dan Jangan lupa follow IG ku ya. taruh di description box-nya. Semua sosial media kita bertiga bakal taruh di description box. Jangan lupa nonton juga dance cover kita berdua. Ya, jangan lupa nonton dance cover kita berdua karena besok kita bakal bikin dance cover juga. Jadi tunggu ya. So, kita semua undur diri. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video kita. See you in my next video. Bye!